Atau mau kita buat www.ninjahattori.com, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nah, walaupun ini di sekolah libur, namun guru-guru tetap masuk untuk mempersiapkan baik itu laporan maupun bahan-bahan materi yang akan disampaikan kepada semua siswa. Nah, hari ini kita mau membahas tentang troubleshooting, konfigurasi DNS server menggunakan Debian 9.1 di VirtualBox. Nah, di video sebelumnya kita sudah membuat video tentang konfigurasi DNS server. Nah, mana tahu ada trouble atau mungkin DNS-nya tidak jalan ketika kita konfigurasi. Nah, di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara memperbaiki settingan pada DNS server jika dia tidak berhasil di dalam konfigurasi. Apa yang harus kita cek, apa yang harus kita perbaiki. Nah, di video ini akan kita bahas bagaimana troubleshooting konfigurasi DNS server menggunakan Debian 9.1 di VirtualBox. Jangan lupa siapkan catatannya dan tonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Oke, kalau sudah disiapkan alat tulisnya, kita akan mulai membahas tentang troubleshooting konfigurasi DNS server di Debian 9.1 menggunakan VirtualBox. Nah, sebelumnya yang belum follow Instagram Icang di sini, silahkan di follow. Nama Instagramnya @icang_di_sini. Jangan lupa di follow ya. Baru sekitar 1.200 lah follower. Road to 2.000 follower. Oke, kita akan membahas bagaimana kita melakukan troubleshooting terhadap konfigurasi DNS server apabila konfigurasi yang telah kita lakukan tidak berjalan. Nah, poin-poin yang harus kita cek yang pertama itu adalah pengaturan mesin virtual. Pastikan pengaturan mesin virtual kita sudah tepat dan pemilihan Ethernetnya sudah benar. Yang kedua, pengaturan di sintak konfigurasi di server. Yang ketiga, sintak konfigurasi di klien. Nah, jadi kalau Debian ini dia beda satu huruf aja, tidak akan jalan nanti konfigurasinya. Makanya harus teliti dalam mengetikkan konfigurasinya. Nah, akan kita bahas langsung dengan video. Mari kita cek satu persatu dan persiapkan alat tulisnya ya. Kita akan langsung coba untuk mengetesnya di VirtualBox. Nah, yang pertama kita harus memastikan bahwa konfigurasi mesin virtual kita sudah benar. Nah, ini mesin virtual kita, lalu kita klik setting. Kita klik setting, kita pastikan konfigurasi networknya sudah kita aktifkan adapter 1 dan adapter 2. Adapter 3 dan 4-nya tidak usah kita aktifkan, jadi cukup adapter pertama dan adapter kedua. Adapter pertama kita pilih di sininya adalah bridge adapter. Sedangkan adapter yang kedua kita pilih host only dan virtual host only. Nah, jadi yang konfigurasi IP address ENP0S3 itu nanti di Ethernet pertama menggunakan adapter yang pertama ini, sedangkan yang ENP0S8 itu menggunakan Ethernet yang kedua. Nah, jadi kalau yang Debian 8 kemarin istilahnya adalah ETH0 dan ETH1. Kalau di Debian 9 ke atas itu menggunakan istilah ENP0. Kan sekarang udah ada Debian 10, Debian Buster kalau tidak salah namanya. Jadi pastikan dulu konfigurasi networknya udah benar. Konfigurasi network yang di mesin virtual. Kalau sudah benar seperti ini, lalu kita klik OK. Nah, setelah itu kita jalankan mesin virtualnya. Langkah yang kedua adalah kita cek konfigurasi di server yang kita config kemarin. Nah, kita tunggu loadingnya, nanti kita akan login sebagai admin atau root. Jangan login sebagai user. Kalau login sebagai user, kita tidak bisa melakukan konfigurasi. Kalau kita mau melakukan konfigurasi, kita harus login sebagai root atau admin. Oke, kita mulai login, kita ketikkan root, kita masukkan passwordnya.
langkah pertama yang kita cek pada server adalah konfigurasi IP address kita. Pastikan penulisannya sudah benar. Misalnya nano spasi /etc, gunakan tombol tab, network gunakan tombol tab /interface. Nah, misalnya nih kita ngetiknya tidak pakai S, kita tekan enter, maka tidak akan muncul konfigurasi IP-nya. Nah, terkadang kesalahannya itu pas pengetikan sintak. Makanya biasakan menggunakan tombol tab untuk mengetik sintak. Misalnya nano spasi /etc. Nah, langsung keluar etc-nya. Network, kita ketik NET, kita tekan tab, langsung keluar tulisan yang benarnya. /interface, INT, kita tekan tab, keluar tulisan yang benarnya. Lalu kita tekan enter. Nah, kita ketik di sini konfigurasi IP-nya. Yang ENP0S3 ini adalah yang adapter pertama tadi. Akses kita ke ISP. Sedangkan yang ENP0S8 ini untuk adapter kedua yang koneksi kita ke klien. Kita masukkan IP address-nya. Perhatikan penulisannya. Nah, ini IP address-nya. Nah, kalau sudah, kita keluar dari konfigurasi IP, kita Ctrl X saja. Nah, lalu kita cek IP-nya apakah terbaca dengan sintak IP spasi A. Nah, dulu kalau di Debian 8 itu if config. Nah, if config. Kalau di Debian 9 itu IP A. Hampir sama aja ininya. Untuk melihat hasil konfigurasi IP, apakah IP-nya sudah terbaca atau belum. Nah, misal nih, kita matikan dulu ya. Misalnya adapter keduanya tidak kita aktifkan. Misalnya nih, kita matikan dulu, adapter keduanya tidak kita aktifkan. Apa yang akan terjadi? Nah, misalkan adapter keduanya tidak kita aktifkan. Ini adapter keduanya tidak kita aktifkan. Hanya adapter satu yang kita aktifkan. Lalu apa yang akan terjadi? Kita tunggu loadingnya. Nah, makanya kalau kita sedang mengkonfigurasi sebuah server, itu slow aja. Jadi santai, jangan tergesa-gesa, jangan pengen cepat-cepat siap, santai aja. Karena dia semakin kita tergesa-gesa, semakin besar kesalahan kita untuk typo. Karena kalau dia typo, konfigurasinya nggak jalan. Nah, kita login. Tadi tidak kita aktifkan, yang adapter keduanya tidak kita aktifkan. Apa yang terjadi? Kita lihat langsung IP address-nya. Maka yang terbaca oleh sistem hanya adapter pertama. Karena adapter keduanya tidak kita aktifkan. Makanya di layar bisa dilihat itu yang terbaca hanya ENP0S3. Sedangkan yang ENP0S8-nya tidak terbaca oleh sistem. Kenapa tidak terbaca? Karena itu tadi, adapter keduanya tidak kita aktifkan. Maka kita harus selalu mengaktifkan adapter pertama dan adapter yang kedua. Oke, kita keluar dulu. Kita aktifkan. Nah, ini dia. Kita aktifkan. Lalu kita klik OK. Kita mulai start lagi. Kita login. Oke. Nah, pastikan IP address-nya kita cek lagi. Nah, muncul kan ENP0S8-nya. Karena tadi adapter keduanya sudah kita aktifkan. Nah, langkah berikutnya, jika pengaturan IP kita sudah benar, Ethernet-nya juga udah kita aktifkan, adapter 1 dan 2-nya sudah kita aktifkan. Udah benar nih, tapi konfigurasi kita tidak juga berjalan. Langkah kedua yang kita cek adalah kita mencek file source list. Nah, no/etc/apt/source list. Nah, ini dia. Sekali lagi, pastikan penulisannya benar. Terkadang kita di sini penulisannya nggak pakai S. Nah, karena ngetik manual misalnya. Kita ketik manual misalnya. source.list. Nah, misalnya kita kayak gini. Maka kalau tipe seperti ini, tidak akan muncul konfigurasinya.
Nah, makanya sekali lagi, biasakan menggunakan tombol tab untuk mengetik sebuah sintak. Jadi nano spasi /etc/apt/sortlist. Nah, keluar bacaannya langsung dengan tombol tab. Lalu tekan enter. Nah, ini dia. Kalau sebelum kita edit, ini seperti ini dia. Nah, ini sebelum kita edit dia seperti ini. Nah, kita pastikan dua baris ini kita nonaktifkan agar nanti ketika kita mengkonfigurasi DNS, dia tidak mendownload filenya dari situs security.debian.org. Tapi dia nanti ketika menginstal mengambil datanya itu dari repo lokal. Jadi ini istilahnya repository yang kita buat secara lokal. Jadi ngambilnya dari sini dia. Dari CD-ROM yang kita punya, dari DVD 1 dan DVD 2 yang kita add-kan ke dalam sebuah sistem. Jadi ini kita matikan dengan tombol ini dengan tanda pagar. Nah, kita matikan dengan tanda pagar. Nah, oke. Lalu kita exit. Oke. Nah, setelah ini baru kita add CD-ROM-nya. Nah, kenapa ini udah muncul? Karena kita sebelumnya udah meng-add CD-ROM. Kan kemarin kita udah konfigurasi di video yang pertama. Lalu kita add ya. Langkah selanjutnya kita add, kita update. Nah, maka akan muncullah nanti reponya seperti ini tadi. Nah, sebelumnya dia ini belum muncul nih. Sebelum kita add, yang DVD 2 ini belum muncul. Yang baru ada DVD 1. Tapi setelah kita add, barulah muncul kedua-duanya. Dan jangan lupa yang dua baris ini dinonaktifkan. Nah, jika sudah tapi juga belum selesai konfigurasinya, belum bisa berjalan juga, langkah selanjutnya yang kita cek adalah pengaturan file bin. Nah, kita kan kemarin waktu nginstal DNS perintahnya apt-min-get install bin 9 spasi DNS utils. Nah, udah kita install. Tapi konfigurasinya juga belum berjalan. Kita cek dulu. Berhasil nggak kita nginstal DNS-nya? Dengan cara kita coba pindah ke dalam direktori DNS atau direktori bin dengan perintah cd spasi /etc/bin. Lalu kita tekan enter. Nah, kalau kita mau pindah ke dalam direktori bin, berarti file konfigurasi DNS sudah berhasil kita install. Kita cek isi direktori bin dengan perintah ls. Nah, ini dia. Sebelumnya db.sekolahku ini belum ada. Dan db192 juga belum ada. Tapi setelah kita konfigurasi, muncullah nanti db sekolahku dan db192. Perintah selanjutnya, kalau kita lihat video yang kemarin, kita copy ya kan. Kita copy, setelah kita copy baru kita edit. Kita edit dengan perintah nano spasi db.sekolahku. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Pastikan penulisan kita tepat. Spasinya tidak ada yang berubah. Nah, perhatikan. Letak titiknya. Dan ingat, IP yang diinputkan di sini adalah IP yang adapter kedua, ENP0S8. Nah, IP itu yang kita inputkan di sini. Nah, jika sudah tepat, kita keluar. DB192 lagi yang kita coba cek. 92. Nah, ini dia. Yang paling bawahnya angka 1 in ptr www.sekolahku.sch.id. Nah, ingat, penamaan sekolahku ini bisa diganti dengan apa yang mau kita buat. Kalau kita mau buat namanya website, misalnya nama websitenya nanti kita buat www.radityaadika.com, boleh. Atau mau kita buat
ninjahattori.com boleh. Ninja Hattori kan, mendaki gunung, melewati lembah. Nah, jadi pastikan ya, konfigurasinya sudah sesuai dengan yang di layar. Nah, kalau sudah, kita klik exit. Nah, jadi IP sudah benar, shortlist-nya sudah kita matikan. Konfigurasi DNS-nya juga udah benar. Masih juga belum bisa. Kita coba cek file resolve. Kita keluar dulu dari directory bin dengan perintah cd. Nah, jangan kita lupa dengan materi waktu kita masih kelas 11, yakni ini sintak dasar Linux, konfigurasi dasar Linux. Misalnya kayak pindah direktori apa, ngecek direktori apa, buat direktori apa perintahnya. Nah, jadi kalau di Linux penggunaan istilahnya sedikit berbeda dengan Windows. Kalau Windows namanya folder. Nah, tapi kalau di Linux namanya directory. Nah, jadi jangan lupa dengan pelajaran kita waktu kelas 11 sintak dasar Linux, bagaimana pindah direktori, buat direktori, cara mengcopy data, cara menghapus data, cara login sebagai user. Nah, itu jangan sampai lupa. Nah, kita lanjut ya. Setelah kita cek konfigurasi DNS, lalu kita cek file resolve dengan cara ketikkan nano spasi /etc/resolve. Nah, pastikan penulisannya pakai tombol tab biar tidak typo nanti. Nah, langsung muncul dia. Tekan enter. Nah, di sini pastikan kita sudah menuliskan name server 192.168.100.1. Nah, kalau sudah, kita exit. Nah, terus langkah selanjutnya kita coba dengan ping DNS-nya. Misalnya ping spasi sekolahku.sch.id. Nah, kalau ini insya Allah berhasil. Karena kemarin memang konfigurasinya berhasil. Namun, jika belum berhasil juga, langkah selanjutnya coba kita restart. Nah, coba kita reboot mesin virtualnya dengan cara ketikkan reboot. Nah, coba kita restart dulu sistemnya. Oke, kita coba login setelah restart. Kita ketikkan root, masukkan passwordnya. Iya, satu lagi, lupa. Kita ketikkan root. Nah, kita ketikkan passwordnya. Kan nggak muncul tuh tulisan passwordnya. Memang tidak muncul. Nah, jadi jangan aneh nanti, kok nggak muncul nih passwordnya. Memang dia tidak muncul. Cukup kita ketikkan passwordnya. Kalau sudah benar, kita tekan enter. Maka berhasillah dia login. Nah, setelah kita restart mesinnya, lalu kita coba ping. Kita ping nama domain yang kita buat, sekolahku.sch.id. Nah, sampai di sini kita sudah mengecek konfigurasi pada server dan sudah berhasil. Nah, bagaimana jika trouble-nya itu di klien? Jadi kalau misalnya kita ngecek di server nih, udah berhasil, tapi di kliennya belum berhasil. Nah, maka yang harus kita cek adalah konfigurasi di klien. Apa yang harus kita cek? Yang pertama adalah kita pastikan bahwa IP address yang kita inputkan pada klien adalah di Ethernet yang VirtualBox, bukan network yang Realtek yang ini. Bukan. Kalau ini nih adapternya untuk yang PC-nya langsung, untuk komputernya langsung. Tapi kalau yang ini adalah untuk yang virtualnya. Pastikan IP itu kita input di adapter yang virtual. Kita cek IP address-nya. Nah, ini. Kita inputkan IP-nya yang satu network dengan IP yang kita buat tadi di server. Tadi di server kan 192.168.100.1.
Misalnya di klien kita buat 100.4 atau 100.5, itu tergantung kita. Untuk contoh kita buat 104. 192.168.100.4. Nah, subnet masknya karena di server adalah /24, maka 255.255.255.0. Kalau nanti misalnya yang kita konfigurasi adalah /26, silahkan dihitung net masknya berapa. Cara menghitung net mask, jangan lupa materi kita waktu kelas 11. Nah, cara cepatnya sudah kita ajarkan kemarin. Lalu gateway-nya adalah IP adapter kedua dari DNS server yang kita buat di mesin virtual. Kan IP address-nya ada tuh. Nah, adapter keduanya yang kita buat jadi gateway di klien. Bukan gateway di ENP0S3 yang kita jadikan gateway di klien, tapi adalah IP address dari ENP0S8. Kita masukkan 192.168.100.1. Nah, untuk DNS di sini, biasanya kan kalau kita koneksi ke internet, kita pakai IP Google tuh, 8888. Nah, karena kita buat sendiri, maka yang kita gunakan adalah IP DNS kita. Nanti yang Ethernet barulah kita pakai IP Google. Jadi yang pertamanya kita gunakan adalah IP DNS yang kita config 192.168.100.1. Lalu kita klik OK. Nah, lalu kita buka CMD untuk mentesnya. Lalu kita coba ping 192.168.100.1. IP-nya dulu yang kita ping. Coba tes. Nah, ini alhamdulillah berhasil. Nah, namun terkadang ada yang tidak berhasil. Nah, apa yang harus dicek satu lagi pada klien? Nah, ini yang paling penting juga untuk konfigurasi di klien. Kita pastikan firewall-nya sudah kita matikan. Kita pastikan pengaturan firewall di klien sudah kita matikan. Nah, ini. Sebelumnya kan dia seperti ini nih. Nah, kita matikan dulu. Kita matikan. Nah, kalau sudah kita matikan, klik OK. Lalu kita klik close. Lalu coba kita ping domainnya. Ping sekolahku.sch.id. Nah, berhasil kita memping domain yang kita buat di server oleh klien. Nah, sampai di sini cara troubleshooting konfigurasi DNS server di Debian 9.1 menggunakan VirtualBox. Jika tahapan-tahapan tadi sudah kita lakukan secara detail, sudah kita tes satu persatu, sudah berjalan. Nah, jadi nanti konfigurasi selanjutnya akan lebih terbiasa jadinya. Nah, kedepannya setelah kita belajar troubleshooting konfigurasi DNS, kita akan belajar tentang konfigurasi web server di video berikutnya. Jadi tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Semoga kita dapat bersekolah seperti biasa agar semua kita dapat praktikum di sekolah. Nah, bagi yang mau mencoba di rumah, silahkan. Disarankan menggunakan laptop atau komputer. Bisa dari HP-nya, tapi ya itu tadi akan lebih berat dan banyak memakan kuota. Jadi saran saya adalah gunakan laptop atau komputer. Nah, kalau seandainya mau belajar kelompok dengan kawan-kawannya, silahkan. Tapi ingat, tetap jaga protokol standar kesehatan COVID-19. Ya, masker, social distancing. Demikianlah materi troubleshooting konfigurasi DNS server pada Debian 9.1 di VirtualBox. Kita akan jumpa lagi di video berikutnya tentang konfigurasi web server. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Iya, ada satu lagi yang terlupakan. Jangan lupa klik subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya. Kalau perlu punya kawan di sekolah lain yang butuh materi ini, share aja linknya ke kawan-kawannya. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Oke. Nah, gimana? Udah ketemu di mana trouble-nya? Kalau belum, tonton perlahan demi perlahan setiap dari konfigurasi yang kita buat kemarin. Nah, nanti silahkan tonton
bagaimana troubleshooting ketika kita mengkonfigurasi DNS server di Debian 9. Bisa jadi kita sintaknya salah, atau waktu kita penginstalan nggak kita inputkan ISO-nya sehingga nggak terbaca oleh sistem. Jadi buat semuanya, selamat mencoba konfigurasi DNS server menggunakan Debian 9.1 di VirtualBox. Semoga sukses ya, dan semoga kita bisa sekolah seperti biasa agar bisa praktikum semuanya di sekolah. Semangat!